pernikahan, rujuk, talak itu kita serius atau tidak, itu jatuh. Maka perhatikan para suami, ketika kalian marah, jangan pernah mengatakan perkara-perkara yang bisa membuat kalian nantinya akan menyesal. Bincang makna, bincang-bincang seputar agama. Bincang-bincang seputar agama. Laki-laki yang baik itu berarti memuliakan istrinya, saja. Bagaimana ratu Benar. di rumahnya, saja. Seperti itu. Masya Allah. Meskipun para suami marah, juga harusnya mereka ingat ya Ustaz ya, Allah bersama orang-orang yang sabar saja. Nah, ini khusus bagi seorang suami ya. Ingat ketika antum semuanya marah terhadap istri, mungkin ada perlakuan istri atau sikap istri yang kurang berkenan di hati. Ingatlah, jangan pernah melakukan atau berbicara sesuatu yang akan kalian sesali nantinya. Dan anak pribadi ya, tidak pernah memutuskan perkara dalam keadaan sangat marah. Ini penting bagi kita. Karena apa? Ketika seorang biasa keceplosan ketika dia marah, biasanya dia akan menyesali apa yang dia katakan ketika dia sudah reda marahnya. Entah itu mungkin dia mudah untuk mengatakan cerai atau mudah mengatakan mesuh, berbagai list nama-nama di kebun binatang, dia list semuanya, misalnya seperti itu. Ini penting karena apa? Pernikahan, rujuk, talak itu kita serius atau tidak, itu jatuh. Maka perhatikan para suami, ketika kalian marah, jangan pernah mengatakan perkara-perkara yang bisa membuat kalian nantinya akan menyesal ketika kemarahan itu sudah hilang atau sudah reda, seperti itu. Apalagi kalau semacam talak ataupun cerai itu kan bercandanya itu serius saja. Bercandanya serius. Misalkan antum saat ini ketemu dengan seorang akhwat, dengan ayahnya, dengan ada dua teman misalkan pura-pura nikah, misalkan. Disebutkan lafaz menikahkan oleh walinya dan antum menyetujui, sah jadi, walaupun itu main-main misalkan. Maka jangan pernah bercanda dalam tiga perkara ini: nikah, talak, dan rujuk. Itu bercanda dan seriusnya itu jadi. Itu saja. Seperti itu kurang lebih. Jadi tamparan ataupun nasihat buat suami-suami di sana, para keluarga di sana yang masih belum mengerti agama saja. Nah, jadi sebenarnya kita adalah imam ya, Ahi. Kita ini imam dan kita wajib memiliki buku panduan. Ketika antum beli handphone, beli kamera atau apapun, pasti di sana ada manual books. Di sana ada buku panduan. Walaupun mungkin faktanya selama ini tidak pernah kita baca buku panduan itu. Tapi ketika kehidupan sehari-hari, ketika kita mengarungi kehidupan ini dan kita ingin selamat, kita punya manual books, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini wajib kita terapkan kalau kita ingin bahagia dan kita ingin selamat dunia akhirat, termasuk dalam masalah pernikahan. Seorang laki-laki, seorang suami, ketika dia mungkin belum ahli dalam masalah ilmu agama, maka tugasnya adalah belajar. Tugasnya adalah mengaji, mencari ustadz atau kiai atau ajengan atau syekh yang akidahnya lurus dan akhlaknya baik. Dia belajar agama dan dia terapkan dalam kehidupan keluarganya, seperti itu. Ini wajib. Karena banyak di antara kita telah saksikan banyak keluarga yang suaminya tidak sholat atau istrinya masih membuka aurat, dan itu seperti tidak apa-apa, seperti tidak apa-apa nih gitu loh. Wajar, ya, seperti itu. Padahal ini sesuatu yang salah dan wajib bagi kita untuk membenahi ketika itu ada, meluruskan ketika itu ada dalam keluarga kita ataupun ada dalam keluarga besar kita, misalkan adik kita, ipar kita, dan orang tua kita mungkin bagian seperti itu. Kita wajib menyampaikan dengan cara yang paling baik, cara yang terbaik untuk mereka. Kadang juga para wanita atau istri-istri di luar sana masih juga tidak tahu sebenarnya istri itu patuh pada suami atau pada orang tua, Ustaz? Nah,
begini. Jadi ketika seorang wali, seorang ayah telah mengakad calon menantunya, maksudnya suami dari anaknya, angkah tuka wa zawajtuka, dengan anakku bil mahril madkur, aku telah menikahkan engkau, aku mengawinkan engkau dengan anakku ini, dan laki-laki tersebut telah menyanggupi, maka dari sini ada perpindahan tanggung jawab yang itu punya konsekuensi besar. Makanya sekali lagi para orang tua, para bapak, perhatikan, ketika datang seorang laki-laki terhadap kalian, tanya pertanyaan atau cari info yang sangat berkualitas. Jangan mencari info yang sangat receh. Afwan. Info sangat receh, misalkan kamu kerja di mana, gajimu berapa, itu receh. Wallahi itu suatu yang sangat mudah untuk dicari. Tapi carilah atau perhatikan dua hal ini, agama dan akhlaknya. Agama dan akhlak seorang laki-laki yang datang kepada anak kalian. Karena apa? Ketika seorang wanita itu telah menjadi istri dari seorang laki-laki, maka banyak hal yang telah berpindah. Termasuk kepatuhan seorang wanita ini yang awalnya itu harus porsinya lebih besar pada orang tua, sekarang berpindah pada seorang suami. Ini hukum awalnya seperti itu ya. Namun ada dalil lain yang mengatakan bahwasanya la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kalau itu mengenai bermaksiat kepada khaliq, sang pencipta. Seperti ini. Misalkan suaminya menyuruh, wahai istriku, kamu harus menyembah handphone ini misalkan, maka tidak boleh taat seperti itu. Namun selama perintah itu tidak melanggar syariat, maka dia wajib. Bahkan ketaatan terhadap suaminya saat ini itu harus lebih prioritas daripada ketaatnya terhadap bapaknya atau orang tuanya. Kalau itu berbenturan akhirnya. Namun tetap kita harus menyampaikan dengan cara yang terbaik, dengan tidak frontal. Misalkan tetap kita menasihati orang tua, mungkin orang tuanya masih belum tahu bahwasanya sekarang atau saat ini porsi ketaatan anaknya itu harus lebih besar kepada suaminya daripada kepada mereka. Semua ada konsekuensi akhirnya. Itu konsekuensi menikahkan anak kandungnya kepada seorang laki-laki. Itu konsekuensi. Jadi para suami juga patut ya untuk mengerti masalah ini itu. Jadi kalau suami juga mengerti, juga pasti suami tahu di mana waktunya istri ke orang tua, di mana waktunya untuk suami. Ustaz. Jadi suami tahu. Terus nasihat-nasihat untuk suami yang masih itu Ustaz, apa namanya, dayut Ustaz, masih dayut terhadap istrinya, gimana ini? Ya, jadi sebelumnya kita jelaskan dayus itu adalah seorang yang tidak memiliki kecemburuan ketika kemaksiatan itu ada pada keluarganya, pada istri atau anak-anaknya, seperti itu. Nah, semua itu kembali kepada yang tadi semua kembali kepada ilmu agama yang seseorang itu miliki, seorang itu pahami dalam kehidupan sehari-hari. Ada kalanya seorang laki-laki, seorang suami atau seorang ayah itu membiarkan anaknya atau istrinya joget-joget misalkan di medsos atau membuka aurat dan lain sebagainya. Itu karena ketidakpahaman dia akan ilmu agama. Dan itu yang mungkin yang mendominasi kejadiannya di sekitar kita, daripada orang yang mereka paham sebenarnya terhadap ilmu agama dan mereka membiarkan. Itu mungkin ada, cuma porsinya mungkin lebih sedikit dari yang awal. Jadi dayusnya mereka itu karena kejahilan. Dayusnya mereka karena kejahilan. Maka kembali lagi, seorang ayah, seorang suami mereka wajib sekali menuntut ilmu agama. Karena apa? Ilmu agama itu ibaratkan air bagi ikan. Antum coba perhatikan, ikan ketika mereka tidak ada air bagaimana? Mereka pasti akan mati. Mereka kelepak-kelepak kemudian mati. Nah, kembali pada sini, seorang ayah, seorang suami, dia wajib menuntut ilmu agama. Agar apa? Agar dia bisa menasihati istrinya,
menasehati anak perempuannya untuk menutup aurat itu minimal. Itu hal yang sangat mudah untuk kita lihat di kehidupan sehari-hari. Kalau kita melihat, kita keluar ke jalan raya, banyak orang-orang atau saudari kita yang membuka aurat. Mungkin karena istrinya atau mungkin karena suaminya atau ayahnya, mereka belum paham bahwasanya menutup aurat itu wajib, tidak hanya di pengajian, tidak hanya ketika masuk masjid seperti itu. Nah, ini kembali kepada dayus karena kejahilan, dayus karena kebodohan. Maka hilangkan kebodohan itu dengan belajar ilmu agama. Sekali lagi kembali pada awal tadi. Kembali lagi dari awal lagi, kembali kepada belajar saja. Belajar, benar. Jadi pentingnya itu agama kan? Sangat penting. Sangat penting sekali. Sangat urgent sekali. Sangat penting sekali ya. Terima kasih ya nasihatnya Ustadz bagi kita semua. Lagi untuk anak juga yang mau menikah, insya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz nasihatnya. Sama-sama, ini terutama nasihat untuk anak pribadi ya. Karena bagaimanapun ketika seorang menasihati saudaranya, itu sebenarnya nasihat itu kembali pada dirinya sendiri. Dan kita saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan seperti itu. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz ya. Wa anta jazakallah khair. Baiklah. Insyaallah. Terima kasih Nisa sudah menyimak kami semua. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang makna, bincang-bincang seputar agama.